Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doain biar cepat naik haji. Amin. Biar rezekinya bertambah. Amin. Ilmunya bermanfaat. Amin. Istrinya tetap satu. Amin. Tenang Bu, saya belain. Amin. Hadirin, saya yakin semuanya ingin masuk surga, betul? Betul. Semuanya orang baik, betul? Betul. Semuanya orang beriman, betul? Betul. Kalau semuanya orang baik, mari sama-sama 5 menit kita ngaji bareng-bareng. Mau? Mau. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para asatidz yang berada di tempat ini maupun semua pemirsa channel TV dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin, sebagaimana sama-sama sudah kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji kehidupan kita semua. Betul apa betul, saudara-saudara? Karena Allah sendiri sudah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas, maka kita akan dapat tarik sebuah kesimpulan. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang akan lolos dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul hadirin? Betul apa betul? Betul. Hingga timbul sebuah pertanyaan buat kita. Jika semua mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada hikmah, tentu ada kebaikan di balik setiap ujian atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, justru banyak sekali manusia yang ketika diberikan ujian ataupun cobaan dari Allah bukan semakin baik, justru dia semakin jauh serta meninggalkan amal ibadah yang akan membawa kebaikan kepada orang yang mendapat ujian tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan manusia semakin jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal hakikatnya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, sesuai dengan tema kita pada peringatan Maulid di malam hari ini, maka sosok yang dapat kita jadikan contoh atau tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan manusia itu ibarat sebuah roda atau sebuah bola yang selalu akan berputar. Kadang-kadang manusia berada di atas, kadang-kadang keadaan manusia ada di bawah. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Satu waktu manusia dalam keadaan sehat, di lain hari dia dalam keadaan sakit. Satu waktu dia dalam keadaan kaya, di lain waktu dia dalam keadaan pas-pasan. Di lain waktu dia dalam keadaan bahagia, di waktu yang lain dia dalam keadaan menderita. Betul saudara? Betul.
Yang diharapkan dari kondisi yang tidak selalu sama ini, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, maka Allah mengharapkan kepada manusia agar selalu mengambil pelajaran, agar mendapatkan kebaikan dalam keadaan apapun kondisi kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada mereka orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, aku sungguh kagum kepada urusannya orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka orang yang beriman ini bersyukur, dan yang demikian itu baik buatnya. Begitu juga ketika mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dan yang demikian itu adalah baik juga buatnya. Dan tidaklah kamu akan mendapatkan perkara yang demikian kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Hadirin, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berupa kesulitan saja. Karena banyak di antara kita yang menganggap bahwa yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya musibah selalu yang tidak enak, berupa penyakit, berupa musibah, bencana alam, dan lain-lain yang sifatnya tidak enak. Padahal ujian itu juga bisa berupa kesenangan, berupa kebahagiaan, berupa kekayaan. Karena Allah sudah terangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kebaikan dan keburukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, cita-cita kita belum terkabul, apakah dengan semua itu kita tetap mampu bersabar? Sebaliknya begitu juga, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, rezeki kita banyak, anak-anak pada sukses, apakah kita tetap bersyukur atau sebaliknya kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan yang hadir di sini ini orang-orang yang bersyukur, terutama Ustadz Wisnu yang semoga semakin sukses, juga para guru yang lainnya mudah-mudahan semakin berhasil. Hadirin, ini ujian ini terbagi menjadi 3 macam. Jangan kita kira ketika kita sudah baik, sudah rajin sholat, rajin puasa, kemudian hidup kita akan selalu mulus, hidup kita akan selalu tenang, hidup kita semakin nyaman. Jangan sampai ada salah persepsi, jangan salah pandang. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia semakin dia kuat berpegang kepada agama. Para nabi dan rasul contohnya, kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan hidupnya dari semenjak kecil sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian ketika berusia berapa tahun ditinggalkan ibunya? 6 tahun ditinggalkan ibunya. Masih kecil sudah yatim. Prihatin Nabi Muhammad ikut membantu pamannya, dirawat oleh kakeknya usia 12 tahun sampai berdagang ke negeri Syam. Tidak ada sebuah syair atau selawat. Bareng-bareng boleh Ustaz Wisnu? Hadirin semuanya ya. Kita bareng-bareng berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana selawatnya? Kisah Sang Rasul. Dalam versi bahasa Indonesia Ustadz Al-Abah Saroni, Ustadz RW, tolong. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, tiga istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Masya Allah, terima kasih. Sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh kisah Sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu kita dapat sebuah syairnya yang penuh suka duka. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling takwa, Nabi Muhammad orang yang paling beriman kepada Allah, Nabi Muhammad orang yang paling baik akhlaknya, yang paling rajin sholatnya. Tapi tetap Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita jangan berkecil hati ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian itu ada 3 keutamaan. Yang pertama, orang yang diberikan ujian oleh Allah akan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Bukankah dihapuskan dosa kita adalah sebuah anugerah atau kebaikan dari Allah? Dalam sebuah hadis diterangkan, setiap muslim yang ditimpa rasa gelisah, rasa gundah, gangguan, penyakit, rasa sedih, dan lain sebagainya, sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali itu sebagai penebus dari dosa dan kesalahannya. Tuh hadirin, kalau kita sakit, kita jangan kecewa, karena di balik rasa sakit kita itu adalah sebagai penggugur dosa kita. Yang kedua, dari ujian dan musibah ini kita dihindarkan oleh Allah dari kesalahan yang terus-menerus. Boleh jadi selama ini kita lupa kepada Allah, kita lalai terhadap perintah Allah, maka dari ujian itu Allah mengharapkan agar kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dari ujian dan musibah ini keimanan kita akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menutup ceramah pada malam hari ini, maka saya mengajak, mari hadirin, dalam kehidupan di atas muka bumi ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Karena hanya dengan imanlah, dengan benteng keimanan, maka setiap musibah, ujian dan cobaan akan dapat kita lalui dengan ikhlas, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.